Halo teman-teman, nama aku Vicky Nur Farida dengan NIM 2301050034. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang obat pangkuronium. Di sini siapa yang udah tahu obat pangkuronium itu apa? Kalau yang belum tahu, kita belajar ya sama-sama tentang apa itu sih obat pangkuronium. Jadi, obat pangkuronium adalah termasuk golongan neuromuscular blocking agent. Fungsinya untuk obat golongan ini, golongan neuromuscular blocking agent, untuk melumpuhkan otot kita. Kira-kira untuk apa tuh melumpuhkan otot? Jadi fungsinya obat ini tuh bisa untuk prosedur sebelum kita operasi. Jadi sebelum operasi tuh otot-otot kita tuh bisa dilumpuhkan dahulu untuk memudah prosedur operasi. Atau bisa untuk pemasangan inkubasi. Jadi intinya tuh supaya otot-otot kita tuh lumpuh. Jadi obat pangkuronium itu termasuk ke dalam obat non-depolarisasi atau yang disebut juga competitive agent. Nah, sekarang kita akan belajar mekanisme kerja dari non-depolarisasi. Obat pangkuronium juga termasuk ke dalam golongan non-depolarisasi. Nah, intinya untuk agar bisa otot kita bisa kontraksi, ini adalah ujung dari akson neuron. Ini nih, anggap aja ini ujung akson neuron. Pada ujung akson, di sini kan ada kantung-kantung neurotransmitter yang di ujung ini nih. Neurotransmitternya itu apa? Yaitu asetilkolin. Yang ini nih, yang merah-merah nih kecil-kecil. Jadi asetilkolin itu nantinya akan dilepaskan. Asetilkolin lepas itu karena adanya kalsium yang masuk. Nah, ketika asetilkolin udah lepas nih dari kantongnya, dia akan berdekatan dengan reseptor ini. Reseptor ini tuh namanya kanal reseptor berpintu asetilkolin. Untuk agar kanal reseptor berpintu asetilkolin bisa terbuka, harus ada asetilkolin di kedua sisinya. Jika ada asetilkolin tuh, kanal akan membuka. Kalau nggak ada asetilkolin tuh, kanal akan menutup sendiri. Ketika kanal reseptor terbuka karena adanya asetilkolin, akibatnya apa? Akibatnya natrium akan masuk, kalium akan keluar. Tapi karena gradien konsentrasi natrium itu lebih tinggi, makanya akan lebih banyak natrium yang masuk daripada kalium yang keluar. Akibatnya daerah permukaan otot ini ya, muatannya dia lebih positif. Ketika suatu membran muatannya lebih positif, maka dia disebut mengalami depolarisasi. Oke, setelah itu depolarisasi ini akan merambat ke permukaan otot yang lainnya. Nah, ketika dia merambat ke permukaan otot lainnya, di sini ada lagi reseptor yang namanya tuh kanal natrium ini. Nah, reseptor natrium ini ketika ada depolarisasi yang merambat, reseptor natrium ini akan membuka, guys. Membuka. Makanya reseptor ini tuh disebut kanal natrium berpintu listrik. Yang ini nih. Karena dia tuh akan membuka kalau ada listrik. Listrik itu bisa dibilang adanya depolarisasi. Oke. Nah, cara kerja dari non-depolarisasi ini, dia itu menipu pada bagian reseptor kanal berpindah asetilkolin ini. Jadi, yang harusnya bagian ini diisi oleh asetilkolin, dia tuh meniru bentuk dari asetilkolin. Jadi bentuk yang menempel di sisi aktifnya itu sama persis, tapi tuh badannya beda. Jadi dia tuh kayak ditipu gitu loh. Yang melekat tuh iya rasanya sih sama, tapi itu sebenarnya beda. Nah, ketika yang nempelnya itu obat yang non depolarisasi ini, sebutlah obat tadi ya, pangkuronium. Ternyata yang menempel tuh pangkuronium, bukan asetilkolin. Tapi pangkuronium itu nggak membuka kanal reseptor. Dia tuh cuma nempel, tapi susunan molekulnya, susunan proteinnya tuh berbeda ya. Sehingga nggak bisa membuka kanal reseptor.
Karena kanal reseptor berpintu asetilkolin ini nggak membuka, akibatnya apa? Akhirnya yang terjadi tuh nggak ada perpindahan ion. Tidak ada perpindahan ion natrium dan kalium. Harusnya tuh kan ada, tapi ini tuh nggak ada. Akibatnya tuh nggak ada depolarisasi. Jadi tuh membuat otot kita tuh nggak bisa kontraksi. Jadi tuh gitu, udah deh, otot kita tuh lumpuh, nggak bisa merasakan apa-apa. Sehingga siap untuk dilaksanakan operasi. Gitu guys. Nah, tadi kan ada competitive agent. Jadi tuh competitive agent tuh kayak jadi dia tuh berkompetisi guys, dia tuh rebutan. Yang direbutkan tuh rebutan reseptor. Dia rebutan reseptor asetilkolin ini sama asetilkolin, jadi rebutan. Jadi tuh masih ada asetilkolinnya, tapi tuh cuma dia rebutan. Yang lebih banyak dapat itu justru modifikasi ini, yang tipuan ini, yang pangkuronium, obat pangkuronium ini. Nah, asetilkolin itu berperan penting dalam transmisi impuls saraf dari saraf motorik ke otot. Dengan terhambatnya ikatan asetilkolin pada reseptor, transmisi impuls saraf terganggu. Akibatnya otot tidak bisa menerima sinyal untuk berkontraksi dan terjadilah relaksasi otot. Jadi tuh otot kita tuh jadi enggak berfungsi gitu loh, kayak bukan berfungsi tapi kayak lumpuh. Nah, terus relaksasi otot yang diinduksi itu dengan obat yang tadi, obat pangkuronium yang bersifat reversible. Setelah efek obat mereda, reseptor akan kembali bebas dan asetilkolin dapat berikatan kembali sehingga fungsi otot itu pulih gitu. Jadi biusnya itu kayak udah hilang gitu. Jadi nanti rasa dari bius itu hilang sendiri. Oke guys, jadi gitu mekanisme obat dari pangkuronium. Jadi obat pangkuronium itu obat anestesi yang bisa untuk melumpuhkan otot kita. Jadi sebelum operasi atau inkubasi kita itu bisa pakai obat pangkuronium itu. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat ya.